Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita berikan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang adanya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas mini project mekanika Frida kami yang berjudul pengaruh perubahan jumlah sudut turbin turbo terhadap daya output pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan anggota Rido Orgabel Putra dengan NIM 22338028, Nikmatul Akbar dengan NIM 22338060, dan Rahmatul Fauzan dengan NIM 22338115. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Rahmatul Fauzan. Kepada Rahmatul Fauzan dipersilahkan. Jumlah sudut, yaitu pengaruh jumlah sudut turbin turbo dapat berpengaruh pada kinerja dan efisiensi turbin. Jumlah sudut turbin yang digunakan akan mempengaruhi kecepatan aliran air dan energi kinetik yang ditangkap oleh sudut-sudut tersebut. Secara umum, semakin banyak sudut turbin yang digunakan, semakin besar luas permukaan tangkapan sudut. Dan semakin efisien turbin dalam pengaruh energi air menjadi energi mekanik. Namun jumlah turbin juga harus seimbang dengan desain turbin secara keseluruhan dan karakteristik air yang tersedia. Jika jumlah turbin terlalu banyak, mereka dapat saling menghalangi aliran air dan menyebabkan penurunan kinerja turbin. Lanjut. Yaitu gambar padat turbin turbo tanpa as. Gambar turbin turbo tanpa atas memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama rotor adalah bagian yang berputar dari turbin. Pada turbin turbo, rotor terdiri dari sebuah proses sentral yang dikelilingi oleh sudut-sudut turbin. Yang kedua, sudut turbin. Sudut-sudut turbin pada turbin turbo biasanya terbentuk melengkung dengan ujung yang sedikit meruncing. Mereka dipasang secara radial untuk rotor dan berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan aliran air yang masuk ke turbin. Yang ketiga, nozzle. Nozzle adalah bagian-bagian di mana air diarahkan menuju sudut-sudut turbin. Pada turbin turbo, nozzle biasanya berada di bagian atas sudut-sudut turbin dan membentuk sudut tertentu dengan arah aliran air. Yang kelima, distributor. Distributor adalah komponen yang terletak di atas sudut-sudut turbin dan berfungsi untuk mengatur aliran air masuk ke nozzle dengan distribusi yang tepat. Yang keenam, casing. Casing adalah struktur luar yang melindungi komponen internal turbin pada tempat atas. Casing turbin turbo terlihat sebagai lingkaran atau oval yang mengelilingi rotor dan sudut-sudut turbin. Baiklah, kita lanjut ke bagian-bagian turbin turbo. Yang pertama, rumah turbin. Rumah turbin berfungsi untuk menempatkan nozzle dan runner. Turbin juga ada untuk menyerahkan aliran jet keluar sudut melalui saluran pembuangan. Nozzle berfungsi untuk menghasilkan jet aliran dengan mengubah head tekanan menjadi head kecepatan. Lanjut. Yaitu lanjut dengan bagian-bagian turbin turbo. Yang ketiga, runner turbin atau roda jalan. Runner turbin terdiri dari piringan dan sudut-sudut yang dipasang pada sekeliling piringan dengan cara dibuat atau dicor dengan satu kesatuan. Lanjut.
Dan lanjut untuk prinsip kerja alat turbin turgo. Yang pertama, sistem pengendalian suhu pitch control system. Alat ini tanggung jawab untuk mengatur sudut suhu pada turbin turgo. Sudut suhu mempengaruhi aliran air yang masuk ke turbin dan akibatnya daya output yang dihasilkan. 2. Sensor dan pengukuran. Alat ini dilengkapi dengan sensor dan perangkat pengukuran yang mendeteksi parameter terpenting seperti kecepatan putaran turbin, aliran air, dan tekanan. Lanjut. 4. Sistem pengendalian. Alat ini menggunakan prinsip turbin, sudut pada turbin. Yang kelima, mekanisme perubahan sudut. Alat ini dilengkapi dengan mekanisme yang mengubah sudut suhu pada turbin. Mekanisme ini dapat berupa sistem hidrolik atau sistem mekanik lainnya. 6. Monitoring dan pengendalian. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring dan pengendalian yang memungkinkan operator memantau dan mengendalikan perubahan sudut suhu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Rahmatul Fauzan. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Tidak dong dari yaitu cara kerja alat. Yang pertama itu pengambilan air. Alat pembangkit listrik mikrohidro menggunakan saluran atau pipa untuk mengalirkan air dari sumber air menuju turbin. Yang kedua, sudut turbin. Sudut ini berperan penting dalam mengarahkan aliran air secara efisien ke sudut dan mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Yang ketiga, pengaruh sudut terhadap gaya pada sudut. Jumlah sudut turbin akan mempengaruhi gaya yang diterapkan oleh aliran air pada sudut-sudut turbin. Dengan meningkatkan jumlah sudut, gaya yang diterapkan pada sudut-sudut akan meningkat pula. Yang keempat yaitu konversi energi mekanik ke energi listrik. Ketika sudut-sudut turbin menerima aliran air, energi kinetik air diubah menjadi energi mekanik pada roda turbin. Yang kelima yaitu monitoring dan pengukuran. Untuk memahami pengaturan jumlah sudut turbin turbo terhadap daya output, pentingnya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran secara teratur. Data seperti daya output aktual, debit air, dan variabel lainnya dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya yaitu saran untuk meningkatkan kinerja dan efisien. Untuk meningkatkan kinerja dan efisien prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin turbo terhadap pengaruh jumlah sudut terhadap daya output. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Satu yaitu optimalisasi jumlah sudut. Melakukan penelitian dan pengujian lebih lanjut untuk menentukan jumlah sudut yang paling efisien untuk turbin turbo dalam konteks pembangkit listrik mikrohidro yang spesifik. Yang kedua yaitu desain sudut yang efisien. Mengoptimalkan desain sudut turbin turbo untuk memastikan aliran air yang optimal dan efisiensi konversi energi yang tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ridho Orgabel.
Kepada Ridho dipersilahkan. Lanjut, Bang. Tiga, kebersihan aliran air. Memastikan bahwa aliran air yang masuk ke turbin bebas dari kontaminan seperti pasir, lumpur, atau bahan organik. 4. Perawatan dan pemeliharaan rutin. Melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap turbin dan komponen terkaitnya. Menggantikan sudu yang aus, memeriksa sistem pembuangan air, memastikan kekencangan pasak dan mur, serta menjaga kondisi mekanisme pelumasan. Peningkatan kinerja dan efisiensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin turbo membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup desain, operasi, dan pemeliharaan. Dengan melakukan penelitian, pengujian, dan penyesuaian yang tepat, potensi energi air dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga meningkatkan daya output dan efisiensi dari pembangkit listrik mikrohidro. Manfaat bagi masyarakat. 1. Akses terhadap listrik yang terjangkau. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin turbo dapat memberikan akses terhadap listrik yang terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama. 2. Peningkatan kualitas hidup. Adanya akses terhadap listrik dapat memberikan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat. 3. Diversifikasi sumber energi. Menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai alternatif sumber energi dapat membantu dalam diversifikasi sumber daya energi suatu wilayah atau negara. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian, torsi yang dapat menghasilkan tegangan, arus, dan daya yang paling besar pada prototipe PLTMH ini adalah dengan menggunakan runner 18 sudu dengan torsi yang dihasilkan 0,1 Nm. Efisiensi tertinggi yang diperoleh pada pengujian prototipe PLTMH ini adalah pada runner dengan jumlah sudu 18, yaitu sebesar 1,1%. Lanjut, Bar. Saran. Untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin turbo terhadap pengaruh jumlah sudu terdapat daya output. Peningkatan kinerja dan efisiensi prototipe pembangkitan listrik tenaga mikrohidro dengan turbin turbo membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup desain, operasi, dan pemeliharaan dengan melakukan penelitian, pengujian, dan penyesuaian yang tepat. Potensi energi air dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga meningkatkan daya output dan efisiensi dari pembangkit listrik mikrohidro. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ridho Orgabel. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika saya sebagai moderator, jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.